Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan ini setiap orang pasti memiliki yang namanya pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang sedang kita hadapi pada saat ini, saudara, adalah dengan mewabahnya virus corona. Virus ini dimulai dari satu negara, kemudian masuk ke negara kita. Di dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Anjuran-anjuran oleh pemerintah kita, tentu kita harus melakukan. Tapi saudara, kita perlu kekuatan yang lain. Sebagai orang-orang percaya, saudara, kekuatan kita adalah di dalam firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya mau mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan Raja Yosafat. Raja yang diberkati oleh Tuhan. Raja yang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Tapi raja ini dapat memimpin kerajaan Yehuda keluar sebagai pemenang. Dan kerajaannya sangat diberkati oleh Tuhan. Apa rahasia yang dimiliki oleh Yosafat? Mari kita tundukkan kepala sebelum kita meneruskan bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami butuh firman untuk menerangi jalan kehidupan kami. Teristimewa ketika kami mengalami persoalan-persoalan kehidupan pada saat ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntun pimpin kami pada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah saya belajar, membaca dan merenungkan kehidupan dari Raja Yosafat ini, memberikan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, saudara, persoalan kehidupan ini bisa memberikan dampak bagi seseorang, bagi keluarga, bagi pribadi, dan juga bagi satu bangsa, saudara. Dampak yang pertama adalah menimbulkan ketakutan. Di dalam bagian pembacaan dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat 37. Bagian yang pertama yang kita renungkan adalah dampak ketakutan. Di dalam 1 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4 dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan saudara, Yosafat menjadi takut. Alasan apa Yosafat menjadi takut? Yosafat adalah raja yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Raja yang diberkati oleh Tuhan. Dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan seperti bapa leluhurnya Raja Daud. Dia seorang raja yang memiliki keterampilan di dalam strategi perang. Tapi dalam bagian ini saudara dikatakan Yosafat menjadi takut. Ada 3 hal yang membuat Yosafat menjadi takut. Yang pertama, ia sedang menghadapi pasukan gabungan dari Bani Moab dan Bani Amon disertai dengan pasukan orang-orang Meunim.
Yang kedua, ia sedang menghadapi suatu laskar yang besar. Dan yang ketiga, laskar yang mengepung dia sudah sangat dekat. Kalau kita melihat konteks kehidupan kita pada saat ini, wabah ini mengepung kita. Wabah ini sudah semakin dekat. Yang tadinya begitu jauh di negara yang jauh di sana, tapi sekarang sudah masuk ke Indonesia. Dan ini menimbulkan ketakutan. Ketakutan yang sangat dalam. Sehingga orang menjadi panik, orang menjadi stres. Tidak tahu mau membuat apa. Seorang raja sebesar Yosafat juga bisa takut. Tapi kalau kita perhatikan saudara dalam bagian-bagian selanjutnya, maka kita akan temukan hal-hal yang luar biasa dari kehidupan Yosafat. Yang kedua saudara, persoalan hidup akan berdampak pada keputusan yang diambil. Di dalam pembacaan pasal-pasal sebelumnya dari 2 Tawarik 20 ini, Alkitab mencatat bahwa Yosafat adalah raja yang selalu mengambil keputusan yang tepat. Ia mengambil keputusan untuk hidup takut dan mentaati Tuhan seperti bapa leluhurnya, Daud. Ia membawa orang Israel pada penyembahan yang benar. Kemudian ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Tapi dalam kondisi ini, apa yang dipilih oleh Yosafat? Tadi kita sudah membaca bagian dari ayat yang ketiga dari 2 Tawarik 20. Saya akan membaca kembali. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Pilihan yang tepat. Situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini sangat menuntut pilihan yang tepat. Yosafat memilih hal yang sangat tepat. Yosafat mencari Tuhan dan ia menyerukan kepada Yehuda supaya berpuasa dan minta pertolongan yang dari Tuhan. Ini sebuah teladan. Teladan seorang raja yang mengandalkan Tuhan. Mencari Tuhan. Seru kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Setiap orang pasti takut menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Tapi firman Tuhan yang kita baca, yang dicatat di dalam Alkitab tentang kehidupan Yosafat ini waktunya kita semakin mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Pilihan yang tepat. Bagian yang ketiga dari kehidupan Yosafat yang kita bisa pelajari dalam menghadapi situasi persoalan yang begitu sulit, yang begitu menegangkan, yaitu meningkatkan volume doa. Kekuatan doa adalah senjata pertama yang harus kita gunakan pada saat kita menghadapi masalah kehidupan dan bukan yang terakhir. Saya ingin membagikan apa isi doa dari Yosafat agar juga menjadi isi doa kita. Di dalam isi doa Yosafat mengatakan, dalam doanya dia mengakui Allah itu Maha Kuasa. Di dalam doanya Yosafat mengatakan, Allah telah memberikan ia berbagai kemenangan-kemenangan di masa-masa lalu. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam situasi yang dia hadapi pada saat itu. Ia mengakui bahwa Allah hadir dalam bait sucinya.
Ia tidak akan berhenti berdoa sampai Tuhan mendengar doa dan menjawab doanya. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang raja mengajak umat Tuhan, kerajaan Yehuda, jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan menjawab doa-doa. Ia mengakui bahwa ia tidak punya kekuatan, sehingga itulah dia datang kepada Tuhan. Kemudian di dalam doanya kita temukan juga ia hanya fokus memandang kepada Tuhan saja. Sangat luar biasa. Doa sangat kita butuhkan dalam situasi yang terjadi pada saat ini. Mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintah kita. Mendoakan upaya-upaya yang sedang dilakukan pada saat ini untuk memerangi wabah yang dahsyat ini dengan kekuatan doa. Kemudian yang keempat, saudara, dalam menghadapi pergumulan dan tantangan ini, suara siapa yang kita dengar? Yosafat mengajar kepada kita, mari mendengar suara Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 15 dan ayat 17, Yosafat mendengar baik-baik suara Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepadanya. Dan dia sangat meyakini bahwa suara Tuhan adalah suara yang tepat untuk didengar dalam situasi yang sulit yang sedang ia hadapi. Hari ini saudara, saya mengajak kepada kita, mari kita dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita lewat situasi dan kondisi yang sangat mencekam. Masalah penyakit, masalah pergumulan hidup, firman Tuhan menjawab hal-hal yang sangat khusus. Di dalam Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kalau virus ini mendatangkan pergumulan hidup, tapi lewat firman Tuhan ini mengatakan Tuhan mendatangkan kesembuhan, Tuhan mendatangkan pemulihan. Karena kita ini orang-orang yang sangat berharga bagi Tuhan, orang yang dikasihinya, orang-orang yang dilindunginya. Jangan takut saudara, ada kesembuhan kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini luar biasa saudara. Biasa, ujian biasa akan menjadi luar biasa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan sanggup menolong kita dari situasi sulit. Dengarkan suara Tuhan lebih banyak dalam situasi seperti ini. Baca dan renungkan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kehidupan Raja Yosafat, raja yang luar biasa ini? Dalam menghadapi pergumulan hidup ini, apa yang keluar dari bibir mulut kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jelas sekali Yosafat mengajak umat Tuhan, khususnya umat Tuhan yang ada dalam kerajaan Yehuda, untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Saudara, umat Tuhan berseru di dalam bait suci, mengagungkan Tuhan ketika mereka memuji, memuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 19 sampai 21 dan ayat 26 khusus, Allah melakukan perkara yang ajaib. Allah berperang melawan musuh-musuh mereka dengan kemenangan yang begitu luar biasa. Kemenangan itu orang
Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda, terus memuji Tuhan sehingga dikatakan ada lembah pujian. Lembah mengangkat puji-pujian. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, situasi yang kita alami ini tidak mudah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan virus ini. Tapi Allah kita yang berkarya di masa lalu, Ia berkarya masa kini dan masa depan kita. Mari saudara, saya mengajak saudara di akhir renungan ini, cari Tuhan, cari Tuhan, andalkan Tuhan, percaya Tuhan sedang bekerja dalam situasi yang sulit ini. Sekalipun saudara begitu sulit keadaan saat ini yang sedang kita hadapi, Allah dapat menyelesaikannya bagi kita. Karena Dia berperang, Dia ada di pihak kita, Dia akan melakukan perkara-perkara. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam. Allah Bapa di sorga, kami telah mendengar firman Tuhan. Pengalaman hidup seorang raja yang mengandalkan Engkau, yang takut akan Engkau, yang membawa umat Tuhan untuk mencari Tuhan. Mungkin situasi pada zaman Yosafat berbeda dengan zaman ini. Tapi kami punya Allah yang sama yang disembah oleh Yosafat dan juga yang kami sembah pada saat ini. Tuhan, Engkau melihat kondisi keadaan bangsa dan negara kami pada saat ini. Mewabahnya virus corona ini telah membawa dampak yang menakutkan, yang membuat orang khawatir, yang membuat orang menjadi stres dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami mau pegang janji firman Tuhan yang telah kami dengar, bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan lindungi kami, Tuhan akan berkati kami, bahwa kekuatan-Mu lebih besar dari virus corona yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat bangsa ini, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau memberkati kota lingkungan di mana kami berada. Engkau juga memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang melindungi dan Allah yang memulihkan. Pulihkan negeri kami, pulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin.